Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The Voice of Inspiration to build the country. Suara inspirasi membangun negeri. Hai sobat inspiratif semuanya. Senang rasanya saya Faiz Firdaus bisa menemani sahabat inspiratif semuanya dalam acara Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Di podcast Semua Inspiratif ini tentunya sebelum dimulai pembahasan, saya ingin mengajak sahabat inspiratif semua untuk bisa memuliakan para penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Sabilur Rahman dengan gerakan 3S. Sehari 1.000, seminggu 10.000, dan sebulan 100.000 disalurkan melalui Bank Mandiri Syariah dengan nomor 71344 atas nama Pondok Pesantren Sabilur Rahman. Oke, sahabat inspiratif semuanya, kali ini saya sudah bersama pembicara, yakni Bapak Andi Herianto SIP MM. Beliau adalah salah satu camat Curug Kota Serang. Nah, di kesempatan kali ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai juga ya Pak Camat. Alhamdulillah. Walaupun nyasar sampai juga. Masya Allah ya. Ini emang agak unik ya podcastnya. Iya. Posisinya di dalam. Betul. Tapi semuanya bisa mengetahui. Iya. Gimana Pak Camat, sehat hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Pak Camat asli dari? Saya asli Bandung. Oh, asli Bandung. Oh, beda ya orang Bandung. Oh. Sami wae. Luar biasa. Pak Camat, hari ini kita akan berbicara mengenai membaca peluang kemajuan Kecamatan Curug secara tinjauan SDM, sumber daya manusia ataupun SDA-nya nih. Pak Camat sudah menjabat berapa tahun? Kurang lebih di Kecamatan Curug ini saya sudah setahun. Setahun lebih. Sebelumnya di instansi apa Pak? Sebelumnya saya Kabag Aset Setda Kota Serang, kemudian Sekretaris Dinas PU, Sekretaris Dinas Perkim, terakhir di Camat Curug Kota Serang. Tentunya tantangannya berbeda ya Pak ya? Betul. Apalagi hari ini Pak Camat harus turun ke masyarakat. Betul. Itu pelayanan kita. Pelayanannya. Ya. Nah, dari situ apa sih perbedaan dulu yang mungkin kan sibuk kantor ya, hanya kantor, sekarang harus melayani masyarakat. Ya. Ada sebuah hal yang memang menjadi beda dari tugas sebelumnya. Betul, tadi dikatakan bahwa untuk dinas mungkin seperti PU, Perkim, ya khusus OPD atau dinas yang menyelenggarakan tupoksi khusus bidang konstruksi, bidang infrastruktur. Nah, untuk di kecamatan kita di wilayah semua hal baik infrastruktur gitu kan, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan menjadi pusat perhatian, menjadi konsentrasi kita untuk juga mendapatkan perhatian kita. Seperti apa, bagaimana itu yang memang lebih luas lagi dibanding dengan di dinas seperti itu barangkali. Nah, tentunya Pak Camat kalau di Curug ini kan Pak Camat setahun pertama, mungkin kan nanti masa bakti mungkin sampai 5 tahun ya Pak Camat. Sudah Pak, saya pimpinan. Oh, kalau masih rotasi begitu barangkali. Kemudian kan Pak Camat sudah tentunya melakukan pemetaan tersendiri nih. Nah, karena memang Kecamatan Curug juga kan berbeda dengan kecamatan-kecamatan lain nih. Nah, dari situ mungkin pemetaan apa yang sudah dilakukan Pak Camat? Betul. Untuk Kecamatan Curug, kita tahu secara geografis ini merupakan kecamatan kedua terluas setelah Kesemen. Gitu. Namun ada yang memang unik, di mana luas wilayah cukup luas, namun jumlah penduduk kita hanya sejumlah kelurahan Unyur saja. Hampir satu kelurahan Unyur saja jumlah penduduknya, jadi tidak terlalu banyak, sehingga ini banyak wilayah atau lahan yang masih kosong. Terus kedua juga untuk perkembangan wilayah sendiri, Kota Curug Kecamatan Curug merupakan wilayah yang memiliki zonasi hijau, yaitu pertanian, perkebunan, dan peternakan. Nah, gitu. Sehingga kita ada memang banyak sekali ternak dan perkebunan di wilayah kita. Itu yang memang menjadi sebuah pembeda dengan wilayah lain seperti Cipocok dan Serang, artinya kawasan pemukiman yang padat penduduk. Seperti itu. Tapi sebelumnya ada pertanyaan dulu nih, langsung ada pertanyaan ini luar biasa Pak Camat.
Ini pertanyaannya dari Pak Derli. Siap. Bapak dah. Siap. Langsung direspon. Langsung direspon. Siap. Pak Camat minta dukungan percepatan penurunan stunting di Kecamatan Curug ya katanya. Ya, Nah, betul. Ini memang menjadi sebuah konsentrasi kita, menjadi atensi kita. Curug ada 2 kelurahan yang memang menurut hasil rapat, yaitu di Kelurahan Panca dan Cilaku, stunting. Dan kita sudah mulai melakukan gerakan-gerakan atau support terhadap permasalahan ini. Jadi masalah stunting ini tidak bisa kita selesaikan di ujung, tapi di awal juga harus kita bergerak. Di mana gerakan posyandu kita tingkatkan, di mana ibu yang datang ke posyandu itu harus betul-betul didorong mau memeriksakan kesehatan dan baik ibu maupun anak di posyandu dengan kesehatan dan gizinya. Nah ini memang kita akhirnya berkomitmen gitu. Tugas ini tidak hanya tugas baik bidang kesehatan saja, tapi bagaimana betul tadi kecamatan dengan aparaturnya, kelurahan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, RT RW bersama-sama untuk mendorong ini. Jadi mulai dari awal ibu hamil memeriksakan kesehatan kandungan dan gizinya ke posyandu, ke kesehatan, sehingga dari awal sudah kita cegah itu. Karena berawal daripada ketidakpatuhannya, kurang disiplin masyarakat untuk memeriksakan kesehatan Puskesmas atau posyandu, ini menjadikan cikal bakal terjadinya stunting atau gizi buruk bahkan seperti itu. Dan bahkan penyakit lain seperti itu. Oleh karena itu kemarin di 10 kelurahan saya roadshow musrenbang, ini yang menjadi penekanan. Jadi bagaimana kita kolaborasi semuanya mendorong agar stunting ini kita cegah dari awal, dari mulai kehamilan, memeriksa kesehatan dan posyandu, kemudian dari anak balita juga, begini segala macamnya, sehingga ini bisa kita cegah. Bukan kita justru menangani yang sudah terjadi. Di samping memang yang sudah terjadi, kita coba bagaimana bisa terbebas dari kategori stunting. Jadi memang seperti itu harus kita menjadikan ini sebagai urusan bersama dan atensi bersama. Dan sudah ada sebuah integritas bersama-sama bahwa kita akan sama bareng untuk mendorong masyarakat untuk mau seperti itu. Karena masih ada kita lihat di Curug mungkin periksa kesehatannya tidak ke posyandu. Misalkan ke dukun beranak gitu, gitu kan. Nah, masih ada seperti itu. Nah, ini pemahaman masyarakat edukasi terus saya gaungkan seperti itu, sehingga bagaimana ini sekarang dengan perkembangan wilayah akan memang Curug menjadi kota cepat tumbuh gitu. Seperti itu. Nah, itu dari kesehatan ya, Pak Camat. Saya pengen menyoroti terlebih dahulu tadi dulu pemetaan ya. Dalam proses pemetaan itu kan tadi Pak Camat bilang penduduknya sedikit. Luas wilayahnya luas. Terus bagaimana kualitas daripada sumber daya manusia yang ada di Kecamatan Urung, khususnya di bidang pendidikan nih Pak Camat? Ya. Untuk bidang pendidikan, alhamdulillah kebetulan Curug ini merupakan daerah pusat pemerintahan Provinsi Banten dan sudah berdiri beberapa perguruan tinggi. Di situ ada Unbaja, ada Untirta yang luas, UIN yang luasnya 60 hektar, nah sedang dibangun oleh BUMN juga menjadi berapa tower, berapa fakultas lagi, sedang berlanjut Multius. Juga di seberangnya juga ada Untirta, ya. Artinya bahwa memang sebagai Napperda RT RW Pak, bahwa Curug akan berubah dari zona hijau ke zona kuning, yaitu pendidikan, perumahan dan perkantoran. Nah, sehingga nampak ini ada sebuah kondisi yang mulai berkembang dari sisi pendidikan pun. Seperti di UIN, ketika pembangunan awal UIN itu penambahan berapa tower UIN, banyak yang bahkan orang-orang Curug yang kuliah di sana. Jadi kita juga banyak pesantren. Sekarang nggak jauh-jauh kuliah harus ke Jakarta, ke Bandung. Jadi kita hadir di Curug sendiri, universitas Islam besar, gitu kan, yang memang langsung di Curug dan sudah banyak orang Curug juga kuliah di situ. Bahkan Pak Rektor juga ada apresiasi atensi, dapat beasiswa. Nah, ada yang sudah kerja di UIN, ada bahkan sudah ngedosen di UIN, orang Curug juga seperti itu. Jadi ini menandakan memang kualitas dan kapasitas orang Curug dari perkembangannya sudah mulai meningkatkan SDM-nya. Di samping juga kemarin seperti sudah
satu tahun belakang ini lahir seperti Persatuan Mahasiswa Curug. Muncul organisasi kemasyarakatan kepemudaan yang peduli terhadap pendidikan. Jadi terhadap nasib generasi muda terkait dengan warga Curug, yang mana pendidikan mungkin misalkan yang biasanya selesai SMP ini minimal SMA begitu. Juga kita menjangkau masyarakat yang memang berprestasi namun tidak cukup biaya. Ada beasiswa yang diberikan. Juga ada seperti yang Pak Tayat juga kemarin gitu ya, Kecamatan Curug sudah berkolaborasi kotanya bahwa sudah menjalin MOU dengan beberapa perguruan tinggi beasiswa juga. Jadi ini memang itu yang dikejar dulu, bahwa pemahaman berlima lama pendidikan tidak penting. Ini pendidikan ini sangat penting. Bagaimana untuk terus digenjot supaya mempunyai kualitas masyarakat yang unggul. Pak Camat sendiri ada kekhawatiran nggak sih sebenarnya Pak Camat kalau kita ngelihat ini kan, kalau kita berkaca 4 tahun yang akan datang ya, misalkan Pak Camat kalau masih bertahan, artinya memang ini kan perubahan yang sangat signifikan Pak Camat. Kalau kita lihat Curug ini kan dalam prosesnya transformasinya langsung ke arah yang metropolitan gitu ya. Dari masyarakat biasa mungkin, kemudian tiba-tiba banyak sekarang ada stadion pembangunan, ada juga kampus-kampus besar di daerah Curug. Nah, artinya memang kualitas masyarakat ini ini nggak sih Pak, terkontaminasi nggak sih dengan para pendatang yang mungkin hadir? Ini yang memang kita perkenalkan kepada masyarakat, bukan perkenalkan, kita edukasi ke masyarakat, sosialisasikan bahwa sekali lagi bahwa Kecamatan Curug, wilayah Kecamatan Curug ini sebagai kawasan cepat tumbuh. Kita betul ada pembangunan baik stadion setingkat nasional ya, stadion di Sport Center, kemudian ada jalan tol, Cikesal, kita punya tol nanti, bahkan ada Sodetan Palima Baros, dan pembangunan pendidikan tadi, dan ada pelebaran juga yang menghubung akses ke sana. Tentu saja dengan juga berubahnya RT RW kita jadi hijau ke kuning, ini merubah paradigma di masyarakat. Nah, saya berpesan memang masyarakat ini menyesuaikan, mau beradaptasi, mau tidak mau menyesuaikan, mau beradaptasi, dan melihat potensi atau celah daripada aspek pembangunan. Artinya bahwa tidak hanya jadi penonton, bagaimana juga jadi pasti pembangunan, jadi pelaku juga gitu. Jadi itu seperti itu. Jadi tapi dengan mendorong masyarakat untuk mau memahami, mengerti situasi perubahan ini, juga tidak lepas juga kita sebagai pemerintah mensupport, mendorong gitu kan, seperti itu. Nanti misalkan di wilayah Curug ada 8 perusahaan besar ternak, gitu ya, petelur dan daging. Yang kerja di situ ketika memang nanti habis, mau tidak mau ketika sudah hijau, karena tidak akan diperpanjang lagi, ini akan bergeser dari peternakan mungkin ke perdagangan barang dan jasa seperti itu. Ini akan menyesuaikan. Tentunya kita juga harus mempersiapkan itu, gitu kan. Kemana nih mata pencarian masyarakat gitu kalau sebagai alternatif di luar itu, kita seperti itu. Mungkin kita arahkan ke UMKM, karena kita juga akhirnya mempersiapkan pemberdayaan masyarakat itu. Bagaimana kita ada unggulan jamur, karena itu ada tempe, kemudian ada juga komoditi lain, keahlian kaitan dompet, kaitan dengan keahlian lain lah gitu ya. Sehingga ini senada memang juga apa yang memang digaungkan dan dilaksanakan pemerintah, yaitu dengan kampung Istiqlal Aman. Juga kaitan bagaimana kalau di Jawa itu ada orang atau kelompok masyarakat ahli membatik, bagaimana bisa menularkan keahlian ini kepada ekonomi untuk mempersiapkan kemajuan wilayah yang akan terjadi, sehingga bisa lagi. Seperti mungkin ada perguruan tinggi, tentu saja kan ini tata boga nih, tata boga misalkan gitu ya, gitu. Pasti kan namanya perguruan tinggi ada mahasiswa dan istilahnya puluhan ribu, butuh makan, butuh tinggal kan seperti itu. Ini juga ini menangkap daripada pembangunan, ini yang saya maksud gitu. Sehingga masyarakat harus bisa melihat peluang daripada pembangunan yang berlangsung di Kecamatan Curug seperti itu. Nah, kalau kita ngelihat Pak, sumber daya alam Curug itu kan lumayan melimpah dalam hal sektor pertanian ya mungkin, karena memang luas lahan juga banyak juga masyarakat yang bertani. Nah itu. Nah tentu saja memang selain memang
Curug itu kuning, tapi ada juga spot-spot yang memang diperkenalan masih hijau. Gitu. Jadi masih diperlukan untuk pertanian, peternakan. Namun untuk yang wilayah-wilayah memang mau tidak mau kita, karena Kota Serang wilayah kecil Pak. Jadi mau tidak mau Curug ditunjuk sebagai wilayah perluasan pengembangan, di mana permukiman, perkantoran segala macam. Akhirnya memang untuk pertanian mesti digeser ke kecamatan lain, mungkin seperti ke Taktakan ataupun misalnya ke Kasemen lah seperti itu. Nah memang ada pada akhirnya alih fungsi, namun tidak semua. Ada juga yang memang spot-spot yang memang masih hijau, seperti di Cepete itu masih hijau. Nah, sekarang beralih ke sektor pariwisata sedikit Pak ya. Karena memang kalau kita ngelihat di Kecamatan Curug ini ada yang booming dengan kualitas pariwisata swastanya yang luar biasa, dan juga ada yang sempat down juga yang kita pikirkan. Kita contohnya ambil contoh MTS booming. Ada sisi lain misalkan sektor pariwisata Kapal Bosok yang mulai tenggelam. Nah, dari hal itu apa sih sebenarnya yang Bapak pengen sampaikan untuk bisa mendorong juga pariwisata ini bisa berkembang, khususnya masyarakat luas itu cinta kembali dengan pariwisata yang berbaur dengan religi. Ya, betul. Kita memang di Curug ada dua yang sekarang itu muncul, yaitu tempat wisata edukasi maupun rekreasi, yaitu MBS yang ada di Curug Manis, dan juga ada tempat wisata Kapal Bosok. Nah, sebetulnya memang dari kecamatan ini support terkait kehadiran mereka, gimana pun juga mendatangkan PAD, selain juga mendatangkan juga kesejahteraan bagi masyarakat. Gitu tuh. Untuk Kapal Bosok sendiri memang karena ada terjadi pergeseran kepengurusan awalnya gitu ketika saya datang itu, dan sekarang sudah terbentuk kepengurusan daripada Kapal Bosok gitu ya, ketua dan segala macamnya, itu jadi kelembagaan. Dan untuk kaitan dengan sarana prasarana tentu saja ini sedang dipikirkan oleh pemerintah Kota Serang beserta kita kecamatan dan masyarakat, bagaimana ini tinggal infrastruktur. Karena memang kita untuk Kapal Bosok terkenal infrastruktur, gitu. Di samping juga kita ada di Kecamatan Curug itu ada Pok Darwis, kelompok sadar wisata. Nah ini juga memang perlu disosialisasikan, perlu diinformasikan kepada halayak ramai. Kita ada Kapal Bosok. Nah ini kurang bagaimana publikasi dan kemasan seperti apa sehingga menarik perhatian daripada publik. Seperti itu. Jadi kalau MTS dengan style gayanya ada di mana-mana, Facebook, IG dan segala macam. Nah ini belum tersentuh untuk bisa dipublikasi seperti itu. Dan konteksnya kalau sudah nanti terpublikasi harus siap. Dari sisi segala macam, sementara di sana masih banyak kendala yang perlu kita bongkar bersama gitu. Bahkan tidak hanya kota, mungkin tingkat provinsi juga harus ini. Artinya mungkin kalau Banten lama bisa mentereng, kenapa Pak Bosok tidak kan gitu. Sehingga Kota Serang kita punya sebuah roadmap pariwisata. Jadi kalau ada kunjungan dari orang tidak kayak dulu nginepnya di Jakarta, habis di Jakarta, tapi kadang kita caranya gitu. Nah bisa gitu. Karena kita sudah persiapan itu. Ada komponen-komponennya di bawah binaan daripada Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata ya. Gitu. Ada Pok Darwis gitu kan. Juga ini sedang dibina. Kita arahnya ke situ, bagaimana kita potensi yang ada kita kembangkan. Ini potensi yang justru baik untuk masyarakat dan untuk pemerintah gitu. Nah, Pak Andi ini kan orang Bandung. Tentunya kan kalau kita saya secara pribadi kadang kalau jalan-jalan ke Bandung selalu termindset Bandung ini luar biasa. Padahal sebenarnya kulinernya, tempat wisatanya gitu kan. Padahal konsepnya biasa saja sih, sama seperti masyarakat kita. Sempat gak sih terbayang gitu kan Pak Andi ini karena memang orang Bandung, gimana ya caranya Curug ini jadi Bandung gitu. Untuk awal tahun ini saya coba untuk roadshow Curug Membangun. Ini kita memotoran, beluksukan untuk lebih dekat lagi melihat kondisi dan situasi masyarakat. Hampir juga melihat potensi-potensi tadi gitu untuk dikembangkan oleh kita. Nah, jadi saya bersama Muspika, pada Ramil Pak Kapolsek, kemudian para lurah, Kapus dan Babinsa Babinmas dan tokoh masyarakat, kita melihat kepada kondisi lingkungan masyarakat, mana yang bisa kita kembangkan. Nah, kita bisa dengan kondisi dan situasi dan seperti apa
sulap tempat-tempat yang memang bisa menjadi tempat rekreasi tidak jauh lah, untuk minimal untuk masyarakat gitu. Minimal tempat RTH-nya masyarakat, ruang terbuka hijaunya gitu, untuk bagaimana masyarakat menikmati lingkungan dan juga beraktivitas. Di samping nanti memang ada kita rencana Pak Wali Kota satu alun-alun satu kecamatan, jadi kebanggaan dan destinasi bagi kita. Nah, kita mutar juga nanti di kampung kita sudah itu 1 bulan 2 kali. 1 bulan 2 kali. Sambil kita juga melihat selain yang punya potensi bisa begitu, gitu. Juga melihat potensi yang memang kondisi yang memang perlu kita sentuh, yang mungkin selama ini belum kita sentuh atau tidak tersentuh. Kampung kumuhnya, kampung kotornya, gitu kan. Jangan sampai perkembangan ini tidak merata, di sini mentereng, di sini kumuh. Gitu. Kita coba bagaimana meratakan ini sehingga memberikan sebuah atensi untuk seperti itu. Jadi saya juga mencoba untuk itu, mana-mana yang tadi itu. Ini senada dengan tadi itu, lagi dengan program Pak Wali Kota yaitu komersialisasi tanaman. Karena di situ lengkap. Jadi kebersihannya, PHBS-nya, keamanannya, gitu kan, kehijauannya. Bahkan muncul akhirnya pojok-pojok selfie segala macam lah ya, gitu. Mudah-mudahan dari mereka untuk mereka sehingga ada sebuah semangat yang muncul di masyarakat yang selama ini mungkin ketika gotong royong, kerja bakti mulai ini muncul kembali. Mungkin begitu. Nah, Pak, sekarang punten nih Pak ya, dari maksimalisasi dana alokasi tambahan. Bapak kan emang masih 1 tahun sih. Kita gesernya sebelumnya deh ya, berbicaranya sebelumnya. Kalau 1 tahun mungkin masih bayi ya. Nah, sebenarnya dari pengalokasian Daud yang sebelumnya sudah maksimal belum sih dalam proses pemerataan mungkin di desa-desa atau mungkin kelurahan-kelurahan atau kampung-kampung di Curug? Jadi dana DUT dari APBN ini merupakan salah satu daya dukung dana dari pusat. Selain kita juga masuk mendukung di sana. Jadi kelurahan itu pada waktu ini didukung oleh 2 sumber anggaran dana, yaitu APBD dan APBN, yaitu DUT. Sama indikatornya 2, yaitu Sapras atau infrastruktur dan pemberdayaan. Pemberdayaan masyarakat bisa berbagai kesehatan, pendidikan, gitu, sosial, ekonomi segala macam, masuk pemberdayaan kaitan UMKM segala macam. Untuk prasarana itu bisa kaitan dengan TPT, jalan, posyandu, PAUD dan lain-lain. Nah, tentu saja sampai saat ini dana tersebut tidak mencukupi daripada apa yang memang diusulkan oleh masyarakat menurut musrembangnya kelurahan. Nah, jadi memang ini akhirnya menuntut tim musrembangnya kelurahan ini betul-betul menyaring bagaimana hasil masuk yang harus didanai oleh kelurahan, di mana memang terbatas, gitu, betul-betul yang benar-benar prioritas. Gitu, makanya kita sampaikan betul-betul yang memang dibutuhkan, jangan diinginkan. Kalau dibutuhkan, yang urgent. Kalau diinginkan, kadang-kadang nggak butuh, ingin aja gitu. Kalau butuhnya air dulu, jangan jalan seperti itu. Nah, itu memang betul-betul kita putuskan dan alhamdulillah memang ini adalah niatan dari pemerintah baik pusat maupun kota. Pembangunan itu di ujungnya adalah di kelurahan, di tombaknya. Nah, sekarang di kelurahan dan saya harapkan memang betul-betul di kelurahan memanfaatkan duit yang ada untuk maksimal pembangunan di sana dan dilaksanakan bukan oleh penyedia, oleh masyarakat sendiri. Seperti misalkan paving block jalan, gitu kan. Artinya kalau memang itu cukup di paving block, jangan sesuatu pakai beton. Karena kalau yang cukup di paving, nggak usah beton, ini nanti tidak pemborosan. Kalau dengan paving block ini menyerap tenaga kerja, gitu. Akhirnya jalan juga bisa tercover dengan lebih jauh. Gitu. Kalau saya memang medan-medan yang memang tidak bisa di-cover oleh paving block. Nah, gitu. Nah, saya pikir sudah cukup lumayan masuk. Dulu kelurahan itu cuma 100 miliar. Sekarang di Curug saya rata-rata 1,3 M. Kelurahan itu dengan anggaran itu. Selain memang ada alokasi lain, janji Pak Wali Kota itu ada terrealisasi, yaitu adanya program pemberdayaan, honor-honor dan kayak honor marbot, mandiin jenazah, turun haji, RT RW dan lain-lain. Di situ 1,3 gitu. Namun untuk 2021 informasinya ini DUT hilang. Karena mungkin juga terdampak oleh kondisi pandemi ini. Gitu tuh. Kita mungkin apalagi di tahun 2022 nih nggak tahu juga nih. Nah, jadi yang membackup 2021 untuk tahun ini hanya 1. Itu APBD. Jadi tapi kita juga sampaikan ke lurah pakai solusi lain. Artinya kalau tidak tercover oleh dana kelurahan, coba sampaikan ke OPD yang terkait. Apa Perkim, ada PU, bahkan tidak hanya kota, bisa ke provinsi, ataupun melalui bansos hibah, ataupun melalui mana seperti itu. Sehingga
saling mengisi gitu kayak gitu. Sehingga pembangunan diharapkan memang keinginan kita mah di kelurahan cepat gitu. Jadi tidak ada lagi kampung kumuh, tidak ada kampung becek, semua sudah baik, drainasenya, jalannya, posyandunya, apalagi posyandu rata-rata tidak punya gedung. Jadi anak itu ditimbang itu di bawah pohon atau di rumah orang. Emang anak harusnya di bawah pohon. Nah, jadi bagaimana pembangunan ini juga seperti ini generasi ke depan gitu. Itu gitu. Mungkin dari situ juga kalau bakal orang mau masyarakat kesehatan jadi kurang seperti itu. Ini yang juga kita atensi untuk bagaimana ke depan kita maksimal lagi. Tapi itu sudah alhamdulillah niatan awal itu dari pemerintah pusat dan kota maupun itu. Kelurahan menjadi ujung tombak pembangunan. Dengan Permendagri 30, kelurahan yang ini. Bahkan kita pun hanya monitor doang. Kita nggak ada. Langsung lurah langsung ini. Begitu dengan peluk masyarakat BKM LPM-nya. Nah kemarin kan sempet dong jalan-jalan ya ke kelurahan. Kita cek semua. Kita sebagai monitor semua. Nah ketika musrembang ke kelurahan tuh aspirasi paling banyak apa itu Mas? Memang untuk saat ini baik kita musrembang maupun kita roadshow di kampung-kampung, bayangkan memang mintanya jalan dan drainase. Dan saya tekankan kalau sudah memang bagus jalan dan drainase, jangan juga air sampah dibuang ke situ lagi, dipelihara. Kita harus memiliki, jangan mintanya saja. Gitu. Jangan banyak itu. Yang kedua yang paling itu tuh rating kedua adalah kaitan posyandu tadi tuh. Gitu yang mana posyandu ada sekian 44 di Curug itu hanya mungkin sekitar 10 yang sudah mempunyai gedung yang layak. Sisanya tadi tuh numpang di rumah warga, di bawah pohon gitu. Sehingga memang maksimalitas kurang ini yang perlu menjadi atensi kita. Memang betul kita membangun harus di tanah kota. Oleh karena itu, mulai saya himbau dibakar tanahnya cuma 6x3. Alhamdulillah kemarin beberapa kecamatan masyarakat udah dari kami bahkan di Kelurahan Sukajaya kami dapat hibah tanah 500 meter untuk kantor kelurahan. Karena kantor kelurahannya minim. Gitu. Itu luar biasa. Ini menandakan masyarakat peduli. Masyarakat memang ingin terlibat, ingin memberikan sumbangsi terhadap pembangunan di wilayah itu. Ngomong-ngomong Curug ada berapa kelurahan Pak? 10. Oh 10 kelurahan. Kita 10 kelurahan. Nah kalau dari 10 kelurahan yang paling berpotensi apa nih Bapak nih? Ini maju nih kelurahannya gitu. Ya, potensi ada masing-masing karakteristik masing-masing kelurahan ya. Terutama di UMKM ya, UMKM ada yang memang misalkan di wilayah-wilayah Sukawana ada jamur, Sukajaya ada ini, kemudian ada juga di Panca itu pengrajin tas, dompet gitu. Terus di Pasar Sukalaksana ada kaitan dengan puyuh ya, puyuh gitu kan, dan lain-lain. Jadi masing-masing punya ada. Hanya kendalanya ketika masa mau berkembang tadi itu, seperti saya contohkan di Jawa itu katakanlah sentra batik, ini permodalan. Karena itu saya ingin bagaimana sih dinas OPD terkait seperti di Spindakop, di kecamatan itu ada koperasi. Ada koperasi yang bagaimana bisa menggerakkan ekonomi kecil gitu kan seperti itu. Karena memang termasuk tukang sayur aja. Karena masih banyak informasinya pedagang kecil ini tersangkut masalah pinjam-meminjam ke bank klinik atau bank apa ya Posipa yang memang menjerat dengan bunga yang besar gitu. Ini yang perlu yang permasalahan yang dihadapi untuk bagaimana kita solusinya. Iya. Karena memang masyarakat kita juga nggak lepas dari yang namanya bangkai ya Bang. Ini Oke, iya. Kita masih coba melihat peluang kemajuan. Pak, sebenarnya kalau kita ngelihat Kecamatan Curug itu masih jauh dari harapan atau sudah bisa pengen berjalan seperti Bali toh? Gimana? Kalau kita ngelihat ya potensi Kecamatan Curug nih, nah ini kalau Bapak ngelihat secara keseluruhan, Kecamatan Curug ini sudah kategorinya sudah bisa berjalan secara mandiri atau mungkin masih didorong? Tentu saja dengan kondisi yang ada, kita memang butuh support para pihak, baik pemerintah sendiri, gitu kan, kemudian daripada tokoh masyarakat, masyarakat gitu ya. Ini perlu sama-sama untuk di ini karena memang tadi itu sampaikan belum bisa mandiri dari sektor ekonomi, gitu kan, kesehatan masih banyak perlu di ini. Karena memang kita lahir Kota Serang, sebetulnya Curug itu gestur masyarakat masih gestur desa. Gitu. Jadi bagaimana perlu dibimbing terus lah begitu. Tapi didorong untuk menjadi kelurahan, akhirnya memang naik satu jadi kelurahan semua. Dan bahkan lagi akan jadi kota tadi metropolitan. Tahu aja si Bapak nih. Gitu kan. Karena memang perkembangannya ke sini gitu ya. Curug gitu ya. Memang itu. Sehingga tantangannya hadapi bagaimana dari sisi SDM, gitu, dari sisi
Dan saya berkeinginan dan berpikir kalau memang masyarakat bisa mengembangkan dirinya, bisa membaca situasi dan perubahan aklam iklim yang terjadi, insya Allah saya yakin muncul ke depan di Curug ini orang-orang besar, orang pinter, orang sukses dari Curug gitu. Dan memang sudah mulai gitu kan, sudah mulai. Inilah yang memang artinya kita memberikan kepada masyarakat, yuk harus bisa membaca peluang dan situasi kondisi yang terjadi di Curug ini gitu kan. Jangan sampai jadi penonton atau tersisihkan tadi itu. Gitu, bagaimana bisa ikut di dalamnya, menikmati pembangunan, bersih-bersih dalam pembangunan. Konon beritanya Bapak juga sekarang banyak menggandeng anak-anak muda untuk bisa bergerak nih Pak. Ya, oh iya, betul. Ini untuk juga ikut dalam rangka pembangunan wilayah. Jadi saya sangat support, sangat dukung lembaga-lembaga kepemudaan yang ada di wilayah Curug untuk ikut serta dari mulai TBM ya gitu kan, kemudian roadshow perpustakaannya, roadshow kaitan pembangunan rata sebut aksara dan lain-lainnya, termasuk ada futsal olahraganya segala macam, semuanya positif gitu, saya support gitu kan. Kalau perlu ayo camat seperti apa, saya di depan gitu, saya di depan, kita support semuanya gitu. Ini semata-mata untuk juga bagaimana pemudanya ini punya kreativitas, punya semangat dari muda dulu, sehingga bisa mengajak ke yang lain untuk sama-sama ini kan tadi itu, untuk dalam rangka mendukung pembangunan. Karena tadi saya bilang kaitan proyek pembangunan tidak hanya lurah camat, tapi masyarakat dan semua elemen. Gitu. Oleh karena itu dari kalangan mahasiswa, pelajar, gitu, karang taruna semua saya dukung dan saya arahkan, ayo visi misinya apa, programnya apa untuk ini. Sehingga rata-rata alhamdulillah organisasi kepemudaan di wilayah Curug tidak duduk cicing, kita sudah dapat cicing, tapi mereka banyak program-program kemasyarakatan yang dijalankan. Jadi alhamdulillah bisa berjalan dengan baik dan banyak memberikan kontribusi, dan saya sangat mengucapkan terima kasih. Luar biasa. Oke Pak Camat, ternyata perbincangan kita terbatas nih. Oh iya, saya pikir seharian gitu. Aku nggak kuat bayar honornya gitu. Luar biasa Pak Camat ini. Terima kasih undangannya, mudah-mudahan saya apresiasi juga seperti ini, karena memang itu kita perlu berdiskusi, berdialog. Iya benar. Ini sangat penting, sehingga suara-suara masyarakat ini seperti apa, bagaimana, sehingga seperti apa yang mereka itu. Jadi harus kita coba gali kita ini, sehingga kita kalaupun melihat penyakit atau permasalahannya tidak salah obat. Oh benar. Kalau kita lihat, jantung, liver, paru, itu sampai obat kulit, cocok, gitu ya. Ternyata Pak Andi ini seorang camat yang sudah siap fighting ya, berjuang harus demi masyarakat. Karena sudah kelihatan nih jiwa lilahnya ya. Harus. Pak Andi mungkin ada closing statement ingin menyampaikan dan memberikan motivasi, khususnya bukan saya sih, khususnya masyarakat Curug untuk bisa mendorong percepatan kemajuan Kecamatan Curug, karena nggak bisa seorang Andi Herianto menyelesaikan sendiri nih, bener nggak? Jadi Bapak juga perlu ngasih motivasi buat masyarakat, minta dukungan kepada masyarakat sebagai bentuk daripada perjuangan selama 5 tahun. Tentunya kerja Bapak juga ingin semata-mata lillah ya, karena Allah, supaya memang juga menjadi jeri pahala dan menjadi amanah yang terbaik lah nanti. Silahkan Pak, motivasi untuk saya tentunya selaku camat tidak bosan-bosan dan terus menghimbau kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Curug untuk bersama-sama membangun di wilayah Curug, baik itu dari sisi sosial, budaya, ekonomi, agama, gitu. Tidak bukan untuk Curug lebih maju lagi, Curug untuk sejahtera lagi, gitu. Sehingga dari mulai hal kecil, kebersamaan, kekompakan, sinergi antara masyarakat dengan pemerintah, alim ulama dibangun terus, sehingga muncul kekompakan, kebersamaan. Nah, sehingga kalau sudah kompak bersama, apapun bisa kita lalui, gitu tuh. Terus masalah pun bisa kita pecahkan seperti itu. Gitu. Sudah dari situ, ya artinya juga masyarakat mau dan mampu untuk bisa meningkatkan kehidupannya, gitu
gitu ya, dari sisi ekonomi gitu kan, dari sisi apa namanya pendidikan dan lain-lain gitu. Jadi tetap semangat, mudah-mudahan semua ada jalan, dan apa yang kita lakukan bersama diridhoi dan berkati Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal amin ya rabbal alamin. Oke sahabat inspiratif, nggak kerasa perjumpaan kita sudah 30 menit ya, karena memang diskusi kita terbatas dengan waktu. Mungkin nanti Pak Camat juga ingin berdiskusi ringan dengan saya di luar ini ya. Jadi kalau di sini saya diundang dibatasi, nanti saya undang di kecamatan. Oh luar biasa. Wah, sebelum ada wawancara saya, nanti Kapolsek dan Ramil lebih lama lagi. Siap, gitu kan, siap. ya. Gitu. Oke sahabat inspiratif semuanya, mungkin perlu kiranya seorang juga camat membutuhkan dukungan dan dorongan dari masyarakat, khususnya masyarakat Curug. Ya. Curug merupakan salah satu kecamatan yang sangat unik ya, di mana masyarakatnya juga masih berbaur dengan pedesaan. Dari Ya. itu perlu kiranya para masyarakat Curug juga mendorong supaya Pak Camat ini mampu menyelesaikan amanah-amanah yang telah diselesaikan tentunya sampai 5 tahun ke depan. Mendukung dan mendoakan ya. Supaya sehat, lancar, dan kekuatan untuk bekerja. Luar biasa. Ya. Dan tentunya jika ke depan tentunya Kecamatan Curug semakin maju, Kecamatan amin, Curug amin, semakin amin. dicintai oleh masyarakatnya. Amin. Saya Faiz Firdaus dan juga Pak Camat Andi. Herianto. Mohon pamit undur diri. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.